Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana kami tetap ada di sini bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya melalui Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami apa yang kami akan lihat, dengar dan juga menerima. Ia akan menjadi sesuatu pengajaran yang penting bagi kehidupan kami, khususnya caranya untuk kami mempraktikkan semua ini melalui iman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah sampai ke satu peringkat yang bahagian di mana mengenai Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga 19 ayat ke-16. Ini adalah mengenai peristiwa yang di mana Yesus telah ditangkap, disoal siasat, malah dipukul, dan seterusnya. Dia telah dibawa dari tempatnya Kayafas ke Pontius Pilatus, ya. Jadi di sini kalau Anda melihat di Yohanes pasal 18 ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi mereka menghantar Yesus ke Pilatus, sebab Pilatus saja yang di mana pengadilannya akan dibawa ke secara mandatori adalah hukuman mati. Bagi orang-orang Yahudi sendiri, mereka tidak dapat melakukannya walaupun mereka ini imam besar. Jadi mereka serahkan Yesus kepada Pilatus, dan salah satu yang kita boleh lihat adalah soalan ini, ya. Bukan saja dari Pilatus sendiri, tapi dari yang lain. Sentiasa mereka bertanya Yesus, adakah engkau ini raja orang Yahudi? Ya, itulah sebabnya saya memberi tajuk kepada khotbah ini adalah, adakah Anda yakin Yesus itu raja? Daripada kita tanya, tapi dikembalikan kepada kita sendiri. Kita harus menjawab soalan ini. Soalan yang ditanya oleh kepada Yesus, adakah dia raja orang Yahudi, memang dicatat di semua penulis-penulis Injil sebagai gubernur Roma. Pilatus sendiri, dia pasti tertarik terhadap kenyataan ini, sebab pada musim itu adalah waktu-waktunya perayaan tak peragi Paskah, ya, musim Paskah, di mana sentiasa dalam musim Paskah orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangannya seorang juru selamat, Mesias, yang akan membawa mereka menggulingkan pemerintahan Roma dan memerdekakan mereka. Jadi ini pastinya selasa Pilatus rasa agak khawatir juga. Tak salah, ya, kalau dia tanya, adakah engkau ini raja orang Yahudi? Sebab kalau iya, memang ada pemberontakan akan berlaku. Dia takut, ya, sebab pernah terjadi. Apalagi kalau itu yang terjadi, satu rusuhan berada di tempat pemerintahannya, pastinya Raja Roma Kaisar akan geram ataupun marah kepada dia. Kedudukannya, pekerjaannya, tanggungjawabnya, semua akan menjadi satu resiko kepada Pilatus kalau dia tidak menyelesaikan masalah ini. Jadi bagi kita, tajuk ini ataupun panggilan, geraran ini, kenapa ia sangat penting bagi kita untuk waktu zaman sekarang, di mana kita lihat itu satu isu yang sangat sensitif tu. Kalau kita salah panggil seseorang yang tidak memanggil dia dengan geraran yang sepatutnya, kita akan menyinggung perasaan orang itu dan juga menunjukkan bahawa betapa jauhnya kehormatan yang kita ada kepada orang itu, ya. Saya ingat satu kali waktu saya dipanggil untuk mewakili diosis pergi menerima peruntukan daripada kerajaan. Jadi sampai di sana perlu saya takut. Kenapa? Sebab saya disuruh untuk duduk di barisan pertama, yang kerusi yang kedua, ya.
Itu selepas rumah ASI. Jadi bagi saya takut. Kenapa? Sebab nanti menteri-menteri termasuk ketua menteri dia masuk, dia akan jabat tangan, salam dengan kami, salam dengan yang orang yang duduk di barisan pertama tu. Jadi saya orang kedua, macam mana ni? Saya tidak tahu keraran mereka tu. Saya saya agak bingung atas keraran sepenuhnya mereka itu. Yang saya tahu Datuk itu siap ya, ataupun Tan Sri. Tapi macam mana saya memberi keraran yang sepatutnya, yang betul terhadap mereka? Jadi pastor ini yang di sebelah saya, dia mengatakan, jangan risau, yang penting kau panggil mereka kasih keraran yang lebih tinggi. Itu tak salah tu. Jangan panggil mereka apa yang lebih rendah daripada pangkat mereka itu. Saya pun, dia tahulah, memang kasih karunia Tuhan lah. Ya, waktu itu saya terlepas daripada salah panggil ke apa. Saya pun tak ingat sudah macam mana saya boleh terlepas daripada itu. Tapi apapun, saya rasa keraran ini, kalau yang salah, itu memang menjadi isu. Seperti saya sendiri, ya, kebelakangan ini waktu saya buat permohonan di bank, salah pekerjanya dia sebab diperkenakan daripada anggota gereja bah. Okay. Jadi waktu dia panggil saya dari pertama kali, dia panggil saya Mr. Cannon. Ya, pun heran juga lah. Jadi saya terpaksa jelaskan dia, ini bukan nama Kristianku. Aku dah ada nama Kristian. Itu pun bukannya Canon ya. Tapi dia balik-balik dari WhatsApp kah, email kah, dia panggil saya Mr. Cannon. Jumpa di lift, dia pun Mr. Cannon. Selamat petang. Aku bilang bukan. Jadi dia pun tanya, jadi kenapa kau ada nama yang Cannon? Saya terpaksa buat penjelasan. Hampir 5 hingga 10 minit. Akhirnya baru dia tahu, Canon itu hanya satu pangkat ya, bukannya nama Kristen saya. Kebelakangan ni waktu ke Turki sama juga, denominasi yang lain mereka tu pun tahu tu apa tu Canon. Dia sangka Canon tu yang meriam. Ya. Jadi sama juga, sebab dalam pendaftaran saya untuk pergi ke Turki, saya tulis panggilan saya itu, ataupun dia, sebab dia tanya pangkat itu apa, posisi saya di diocese adalah apa, bilang Canon. Jadi banyak di antara mereka panggil saya Canon juga, Mr. Canon juga. Mungkin mereka rasa, kenapa orang ni pakai Canon, bukan pakai Sony, Samsung, Huawei. Jadi banyak perkara yang merucukan sebab nama itu. Kebelakangan ini saya perasan juga nama saya di website ya, di lawan web. Sebab waktu saya mendaftarkan diri untuk sesuatu, saya tulis namaku Pit Woon Chin. Bagi mereka itu nama, kalau keluarga itu di belakang. Nama yang sendiri itu di depan ya. Tak sama dengan kalau orang Cina, kita panggil Chin Pit Woon. Chin itu nama keluarga saya. Tapi di sana saya tulis Pit Woon Chin. Dia akan keluar begitu. Jadi bagi dia, kadang-kadang ada lawan web, dia panggil saya Mr. Pit. Pit kalau di English di Alkitab itu bottomless pit bah. Itu apa tu, lubang yang dada bawang ya, bottomless pit. Itu tidak bagus tu. Siapa yang letak di pit sana? Setan. Jadi terpaksa saya mau menjelaskan. Jadi apapun panggilan kita kepada Yesus tidak seharusnya menyinggungkan ataupun membingungkan. Amin. Ya. Sebab hari ini kita bukan di sini untuk membantingkan panggilan raja ya. Itu dengan raja di bumi ini. Raja di bumi ini kadang-kadang kita akan tanya, adakah dia layak, adakah dia berbaloi, adakah dia dapat menjadi seorang raja yang baik. Jadi kebanyakannya di mana kita gagal untuk menunjukkan kehormatan kita kepada dia. Sebab cara kita lihat dia, ini bukan raja yang best ya. Jadi itu yang membuat kita kadang-kadang hilang ataupun salah untuk kita memanggil seorang raja. Bagi Yesus Kristus itu tidak harusnya menjadi soalan. Sebab bagi dia, Yesus adalah satu-satunya. Dia adalah raja atas segala raja.
Itu tidak boleh kita cuba untuk mengubah kenyataan itu. Itu memang sesuatu yang nyata. Di mana kalau kita tahu dialah yang satu-satunya raja, maka kita akan dibawa ke satu perjalanan ataupun pintu akan dibuka bagi kita untuk mengalami dia. Mengalami satu kehidupan yang dibawa jagaan ataupun pimpinan dari seorang raja skala raja. Amin. Itulah sangat penting hari ini. Saya mau tanya, adakah Anda yakin Yesus itu raja? Bagaimana itu akan menjejaskan panggilan kita kepada dia? Macam mana dia akan mempengaruhi kehormatan kita kepada dia? Hubungan itu pun akan terpengaruh. Sebab kalau kita salah memanggil dia ataupun mengenal pasti yakin bahwa Yesus adalah raja, satu-satunya raja, maka kita akan melihat 3 kumpulan orang yang kami akan bincangkan, kita akan bincangkan sama-sama. Dari mereka ini, kesilapan yang mereka buat, tidak harusnya kita mengulanginya. Amin. Kumpulan yang pertama ataupun orang yang pertama adalah Pontius Pilatus. Ini adalah satu pertentangan ataupun satu percangkaan apa yang dia cakap dan juga apa yang dalam pikirannya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi di sini kita lihat bukan satu kali, ada 4 kali Pilatus memanggil Yesus sebagai raja. Adakah itu dari soalan pun ataupun apa, ya? Dia telah gunakan 4 kali memanggil Yesus sebagai raja. Termasuk 1 kali dia tulis perkataan itu, "Inilah raja Yahudi," yang disalibkan sama-sama di atas kayu salib, ya. Itu yang Pilatus. Tapi adakah dia percaya sepenuhnya? Adakah dia ada keinginan mau tahu dan percaya bahwa Yesus adalah raja? Tidak sama sekali. Sebab dari dia walaupun dia maupun dia tidak boleh. Dari mulanya pemaksud dari mulanya dia sudah ada satu pikiran, dia tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah raja. Ya, kecuali Yesus menjadi raja kepada Roma lah. Bagi dia hanya kaisar saja yang raja ataupun siapa yang mewarisi itu. Tapi yang lain tidak. Nada raja, dia pun tidak boleh untuk mengakuinya. Jadi bagi Pilatus itu memang satu perjangkaan. Pertentangan yang kita lihat hari ini seolah-olah seperti orang yang tidak percaya kepada kuasa doa, tapi dia masih mau datang minta doa sama kamu. Ya, di orang yang memang sudah membuat satu pikiran, adapun dia sudah buat satu keputusan bahwa dia tidak akan percaya, tapi dia masih mau tanya. Dia kadang mau tanya sebab mau tanya. Kita pernah mengalami orang-orang yang begitu, ya. Mereka tidak ada hasrat ataupun tidak ada niat apapun, keinginan mau tahu ataupun mau membuat sedemikian, tapi masih dia mau tanya. Seolah-olah itu satu percangkaan, satu pertentangan. Matius pasal 19 ayat 16 hingga 22. Saya tunjukkan satu contoh. Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang Buddha itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ini dari mula dia sudah tahu ini satu yang kekurangannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa dia datang kepada Yesus, dia tanya soal ini seolah-olah dia mau coba nasibnya. Orang bilang coba try. Mana tahu Yesus bilang, oh cukup, boleh masuk surga, kamu ada hidup yang kekal. Mana tahu, ya. Jadi kita boleh lihat di sini dari mula dia sudah tahu bahwa ada kekurangannya sebab hartanya banyak. Dia tidak mungkin tuh, dia tidak boleh, tapi dia masih mau buat, dia masih cuma mau tanya. Jadi ini satu pertentangan. Itu berjangka apa yang dia cakap dengan apa yang dalam hatinya ataupun dalam pikirannya. Hari ini kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama, saudara-saudari. Sebab kalau kita tidak dapat menunjukkan apa yang kita cakap dengan apa yang kita ingini, adalah satu proses untuk mengenal Yesus ataupun kita mau menerima apa sih yang Yesus mau lakukan. Kita akan gagal bukan sendiri, tapi gagal untuk meyakinkan orang lain bahwa Yesus adalah Raja, bukan? Ya, jadi hari ini kita kadang-kadang mempunyai satu keadaan ataupun situasi perjangkaan tu, pertentangan tu. Apa yang kita nyanyi tapi tidak percaya. Ya, kita tahu kalau kita buat demikian, kita akan memperoleh sesuatu daripada apa yang Tuhan janjikan. Tapi kita walaupun dipaksa untuk buat, tapi masih tidak akan percaya. Orang telah membuat keputusan, saya tidak akan percaya, saya tidak akan percaya, saya tidak akan menerima. Itu yang akan membuat sesuatu pertentangan atas kepercayaan kita. Pontius Pilatus, dia bukannya langsung tidak tahu bahwa Yesus adalah Raja, tapi dalam pikirannya, apa yang Yesus coba lakukan, saya percaya dia masih tidak akan ataupun tidak boleh menerima Yesus sebagai Raja. Jadi kesilapan Pontius Pilatus jangan kita ulangi. Seperti ayat di Titus pasal 1 ayat 9. Titus pasal 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sihat, supaya dia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, jadi kita sendiri harus meyakin dulu bahwa Yesus adalah Raja sebelum kita mau meyakinkan orang lain. Amin. Nah, yang kedua adalah prajurit. Prajurit ini adalah mengenai tentang ironik. Maksudnya sesuatu yang agak sarkastik, macamnya apa yang mereka cakap tu langsung itu bukannya yang mereka mau, yang mereka bermaksud, ya. Jadi seperti mulut bilang ya, tapi hati bilang tidak, ya. Kita boleh melihat daripada prajurit dari Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 3. Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri yang menaruhnya ke atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ini adalah satu keadaan yang sentiasa kita lihat. English bilang lip service. Kita boleh nyanyi sejak apa lagu yang mengatakan, "Hai Raja orang Yahudi." Kita mengagungkan dia, kita mengangkat namanya, kita memanggil dia, membuat deklarasi, mengisytiharkan Raja skala Raja, Tuan skala Tuan. Jadi semua ini kita buat, tapi dalam kehidupan sebenarnya kita tidak membiarkan dia bertata sepenuhnya.
Mungkin di sebahagian dalam kehidupan dia yang bertakhta. Kita okey saja, serahkan kepada dia yang memimpin, dia yang bertakhta. Tapi dalam soalnya seperti wang. Saya mengurus, Tuhan kau yang memberkati. Dari pendidikan, ya, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada saya. Tapi saya belajar apa yang saya suka. Daripada pekerjaan, Tuhan memberkatilah saya sebuah kerja supaya saya dapat rezeki. Tapi akhirnya, kalau hari Ahad mau kerja, apa boleh buat? Bumi sudah jadi pula. Ya. Dan sama juga kalau orang mau cari pasangan, cari istri, ataupun cari suami, pakar-pakar suami dan pakar-pakar istri mau berpacaran, tak tanya Tuhan, Tuhan jangan kacau, itu pilihanku, biar aku yang pilih, nanti kalau minta doa. Seperti para julid lah. Mereka dari lip service, dari mulut mereka memang mengatakan hai orang raja orang Yahudi, dia menyindir, tapi hatinya tidak bermaksud begitu. Ya, hari ini kita lihat masalahnya anak-anak muda ataupun generasi sini yang terpengaruh oleh kebudayaan orang-orang Barat. Ya, OMG, oh my God, betulkah kau? Adakah waktu kita cakap begitu, betulkah kita menganggap dia Tuhanku? Ataupun kita pakai perkataan itu untuk menjadi satu alasan untuk mengkutuk ataupun menolak tanggungjawab itu. Hari ini kita boleh mengangkat sumber dan berkata, taulat Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Ini kita boleh buat, tapi adakah kita menganggap dia itu Tuan kita, Raja kita? Matius pasal 15 ayat 8 hingga 9. Sini mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dia diambil daripada Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ini adalah satu keadaan seperti peribahasa Cina, ya, kou shi xin fei ba. Mulutnya begitu, tapi hatinya bilang tidak. Kalau orang yang begitu, seperti para jurid, mereka akan hilang pekat yang sepenuhnya. Sebab kita ini memang tidak membiarkan Yesus bertakhta sepenuhnya. Saya mendorong kita semua hari ini, kalau apa yang kita cuba ungkapkan, mengisytiharkan bahawa raja itu adalah skala raja, cari nyanyian kita pun, kita harus bermaksud apa yang kita nyanyi. Kalau tidak, seperti Matius tadi mengatakan, sia-sia saja. Mereka dari bibir memuliakan Tuhan, tapi dari jauh tak pernah. Itu bukan yang Yesus mau. Yesus yang mau adalah hati kita. Memang dari tindakan itu penting jugalah, tapi ada tindakan seperti minggu lalu saya katakan, kalau ada kebenaran tanpa kasih, itu sesuatu yang kejam, yang buruk. Ada kasih tanpa kebenaran, itu adalah munafik. Jadi hari ini, apa yang Allah sedang mencari? Orang yang dapat menyembah dia dari dalam roh dan kebenaran. Dari apa saja, dari luar dan dari dalam. Kalau ia itu yang bermaksud, kita mau yakinkan bahwa Yesus adalah Raja, kita harus bermaksud demikian. Jangan seperti para juri ini, sejak ironik mereka menyindir, dia memberikan satu lip service, tapi hati mereka tidak benar mengangkat Yesus sebagai Raja. Ya, jadi kesilapan begitu jangan kita ulangi. Yang terakhir adalah tentang imam besar yang mementingkan diri. Di Yohanes pasal 19 ayat 5 hingga 6,
Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi, kita boleh lihat di sini orang yang pentingkan diri seperti imam besar, rancangan mereka sudah pemula dari dulu, khususnya kalau kita teruskan di Yohanes pasal 19 ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litus Lotus dan bahasa Ibrani Kabadah. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalib rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Luar biasa. Yang satu ketiga, mereka tidak suka sampai menguringkan supaya dapat merdeka daripada pemerintahan Roma. Tapi sekarang sebab Yesus, mereka sanggup mengangkat Kaisar sebagai raja mereka. Kenapa hal ini terjadi? Yohanes pasal 11. Tali mula ini dalam niat mereka. Yohanes pasal 11 ayat 41. Tetapi seorang di antara mereka, iaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jadi seorang jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Macam cinta negara ya, patriotik yang ada pada dia. Dia katakan daripada seorang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Adakah itu memang dari hatinya untuk mencinta ataupun demi negara? Tidak. Hari ini kita boleh lihat ini adalah seorang yang pentingkan diri. Kita boleh lihat juga di mana orang untuk melindungi diri sendiri, mendapatkan manfaat ataupun kebaikan, mereka tidak ada masalah untuk memanggil seorang bos ataupun mengangkat kakinya sebab mau mendapat sesuatu daripada orang ini. Kita sanggup kadang-kadang meninggalkan integriti ataupun keikhlasan, kejujuran pribadi ini dan juga ketaatan sampai iman kita pun sanggup untuk lepaskan demi mendapat sesuatu kebaikan, ataupun kita mau membuat sesuatu supaya perkara itu diluluskan, ya. Kita sanggup. Itu soalnya pentingkan diri. Adakah kita hanya mau lihat kebaikan sendiri waktu itu? Kita mengingkari apa yang Tuhan mau bagi hidup ini. Tuhan mau kita hidup sebagai seorang yang kudus sebab Dia adalah kudus. Jadi apakah yang kita lakukan dalam zaman sekarang? Adakah kita mematuhi apa yang berkenan kepada Tuhan? Adakah kita seperti imam besar ini? Mereka ini sebab pentingan diri sendiri. Kita sanggup untuk sampainya menafikan Yesus sebagai Raja. Jadi hari ini saudara-saudari, kita tidak harus mengulangi kesilapan mereka. Pontius Pilatus, dia memang dari mula dia tidak mau, dia pun tidak boleh mengangkat Yesus sebagai Raja. Itu bertentangan, walaupun dia sudah 4 kali memperkenalkan ataupun menyatakan Yesus itu Raja. Kita lihat para jurid di mana mereka ini secara ironik, secara menyindir, ya,
Memang dari mulut mereka mengatakan, "Hai Raja orang Yahudi," tapi hati mereka hanya cuba memainkan Yesus. Ya, dan juga kita lihat bahwa seorang yang pentingkan diri sendiri seperti imam besar, mereka sanggup melepaskan peluang untuk membiarkan Yesus bertakhta dalam hidup mereka, dan mereka sanggup untuk mengangkat seorang asing, warga asing yang tidak percaya kepada Allah sebagai raja mereka. Apakah itu juga berlaku kepada kehidupan kita hari ini, saudara-saudari? 1 Timotius pasal 6 ayat 13 ini mengatakan, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikhlas yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dengan terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan berkuasa dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, jadi ini yang harusnya kita percaya. Yesus itu adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala tuan. Kalau kita kurang yakin bahwa Yesus adalah Raja kepada kehidupan kita, kita akan menghadapi satu masalah di mana ada waktunya kita biar orang bertakhta ke atas kita, ataupun kita sendiri yang bertakhta ke atas hidup kita. Itu akan membuat kita kadang-kadang mungkin akan menghadapi masalah, kita akan sesat, dan kita hilang berkatnya daripada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, sekali lagi saya tanya, adakah Anda yakin Yesus adalah Raja? Kalau ya, tunjukkanlah, bukannya sejak daripada tindakan, daripada hati juga. Sama-sama kita akan yakin dan mengangkat dan meninggikan nama Yesus, sebab dialah Raja dan Raja satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Memang kita masih mentaati ataupun menuruti perlembagaan yang di mana raja negara ini tetap raja. Itu raja di atas bumi ini. Tapi dalam kehidupan rohani kita, Yesus adalah sepatutnya Raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana Engkau, atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau mengaruniakan Yesus Kristus kepada hidup kami, yang Dia datang untuk mati bagi dosa kami, dan Dia telah menjadi penebusan kepada kami. Sebab Dialah hari ini kami percaya dan mengalami satu hidup yang kekal, yang tidak akan binasa. Bapa kami di surga, biarlah semua ini kami akan terus mengisytiharkan bahwa Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala tuan. Yakinkan kami Tuhan, supaya itu yang kita akan sentiasa tunjukkan, bukan saja kepada Tuhan, tapi itu juga menunjukkan sebagai satu saksi kepada teman-teman kami. Silakan semua ini Tuhan, biarlah perbicaraan seterusnya kami akan terus berkongsi dengan ikhlas dan melayani antara satu dengan yang lain. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.